Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittafaqquh fid-din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin. Wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya, antara lain nikmat kesehatan, kesempatan, kemauan, kemampuan, pendengaran, penglihatan, nikmat akal yang sangat mahal, dan juga nikmat berupa hidayah taufik yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Ya, dengan nikmat itu kita bisa berkumpul di salah satu masjidnya guna bersama-sama beribadah kepadanya, salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ibadah yang besar pula, ibadah thalabul ilmi, ibadah yang bernilai jihad, ibadah yang insyaallah sangat cepat mengangkat derajat, ibadah yang mengundang rahmat dan bisa menyebabkan mudahnya jalan kita menuju surga Allah Ta'ala insyaallah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bulan Rabiul Awal juga bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang berakal akan berpikir yang benar di bulan Rabiul Awal ini bersukacita, bergembira, mengungkapkan kesenangan, ataukah sebaliknya berduka cita, bersedih, berkabung. Tentu orang yang mencintai Rasul berpikir tentang hal itu dan tidak gampang untuk ikut yang ini atau yang itu. Orang yang mencintai Rasulullah SAW akan mengambil keputusan sesuai petunjuk yang disampaikan oleh beliau yang sangat kita cintai. Ternyata Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan, walau dalam satu hadis pun, agar kita bersukacita dan bergembira ria di bulan kelahiran beliau. Sehingga semasa Rasulullah masih hidup, tidak pernah beliau menganjurkan para sahabat untuk mengungkapkan kegembiraan di bulan kelahiran beliau atau di tanggal kelahiran beliau. Kemudian demikian juga Rasulullah tidak menganjurkan agar kita berkabung dan menjadikan Rabiul Awal sebagai bulan berkabung, sehingga ya sudahlah, kita lalui bulan ini begitu saja seperti bulan-bulan yang lainnya. Kita tidak mau diajak bergembira ria karena ini bulan wafatnya Rasulullah. Kita juga tidak meratap dan berkabung karena itu tidak diajarkan. Tapi seandainya bulan Rabiul Awal boleh dijadikan bulan berkabung, tentu para sahabat menjadikannya bulan berkabung, karena mereka merasa dengan wafatnya Rasulullah SAW merasa sangat kehilangan dan sangat bersedih. Bahkan kesedihan itu tidak hilang sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Setiap kali mereka sholat di Masjid Nabawi, yang imami bukan lagi Nabi, itu mereka bersedih. Masih ingat betapa sedihnya perpisahan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, itu disepakati Rasulullah SAW. Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awal juga disepakati oleh seluruh ulama besar.
Rasulullah lahir harinya Senin, bulan Rabiul Awal. Harinya Senin itu disepakati karena dalilnya juga jelas. Dan Rasulullah wafat juga di hari Senin, di bulan Rabiul Awal. Namun dikuburkan di hari Rabu. Kemudian tanggalnya ini yang diperselisihkan. Tanggal lahirnya Nabi itu ada 9 pendapat di kalangan ulama salaf. Ada yang berpendapat tanggal 2 Rabiul Awal. Ini sebagaimana disebutkan atau menurut Ibnu Abdillah. Ada yang berpendapat tanggal 5 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat tanggal 9 Rabiul Awal dan mengikuti pendapat Nabi lahir tanggal 9 Rabiul Awal sangat banyak, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dan juga berbeda, kemudian juga dirajihkan oleh Syekh Sofi Rahman al-Baquri dalam kitab Sirah Nabawiyah Sahihah atau Sirah Nabawiyah Rahimahul Mahkum, yang kitab itu menjadi pemenang lomba penulisan kitab sejarah Nabi yang diadakan lomba itu oleh Rabbil Alam Islam. Syekh Sofi Rahman al-Baquri merajihkan tanggal ini. Ada tanggal 8 dari menurut Syekh Muhammad bin Sulaiman An-Nasr Puri. Kemudian juga oleh Tabari, kemudian juga Ibnu Ishaq, termasuk juga Ibnu Hisham, memilih tidak tersirah besar itu banyak yang bertanggal 9 Rabiul Awal. Kemudian ada yang bertanggal 10 Rabiul Awal. Ini termasuk yang diikuti oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian ada yang berpendapat tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Ini juga cukup banyak. Meskipun jumhur rata-rata cenderung mengatakan Nabi lahir tanggal 13 Rabiul Awal. Kemudian pendapat Syiah, Nabi lahir hari Jumat tanggal 17 Rabiul Awal. Tapi anehnya Syiah mengajak umat Islam bergembira memperingati hari, alasannya memperingati hari Nabi itu bukan di tanggal 17, tapi malah di tanggal 12. Ini aneh. Karena mereka meyakini Nabi lahir hari Jumat tanggal 17 Rabiul Awal. Ada apa ini? Nanti mungkin akan terungkap. Kemudian ada yang berpendapat tanggal 22 Rabiul Awal. Inilah 9 pendapat tentang tanggal lahirnya Rasul. Tapi kalau harinya selain Syiah ini sepakat hari Senin. Hari wafatnya Rasulullah tanggalnya berapa? Kalau harinya jelas Senin, bulannya jelas Rabiul Awal, tahunnya 11 Hijriah, tapi tanggalnya ada 3 pendapat. Ada yang berpendapat tanggal 1. Ini menurut Ibnu Syahid. Ada yang berpendapat tanggal 12. Ini jumhur ulama. Dan ada yang berpendapat tanggal 13. Ini ditetapkan dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Mansur. Nah, kenapa di tanggal wafatnya Nabi umat Islam diajak bergembira, bersukacita, bahkan pesta, makan-makan, minimal takiran? Kenapa? Apakah logis?
Apakah masuk akal bagi orang yang mencintai Nabi malah bersuka cita di tanggal wafatnya Nabi? Padahal wafatnya Rasulullah SAW adalah hari paling menyedihkan yang dirasakan para sahabat Rasulullah yang sangat mencintai Rasul. Para sahabat itu biasa terkena musibah, musibah kehilangan anggota badan, musibah luka-luka. Peperangan yang dipimpin Nabi itu 32 kali, mulai tahun kedua Hijriah sampai 10 Hijriah, jadi 8 tahun, 32. Meskipun sebagiannya nggak jadi kecamuk perang, tapi yang sampai sempat berkecamuk itu sekitar 22 atau 23 kali. Kalau sahabat luka-luka itu biasa merasakan pedihnya luka akibat peperangan, merasakan musibah kehilangan orang yang dicintai dari keluarganya, dari teman dekatnya. Bahkan ada seorang wanita yang orang ayahnya ikut perang tersebut, suaminya juga ikut, saudara laki-lakinya juga ikut, ternyata semuanya meninggal. Dan ada 70 sahabat yang meninggal saat perang. Tapi begitu dia bertanya setelah dikabari, ya Ummu Fulan, ayahmu meninggal, suamimu juga meninggal, saudara kamu juga meninggal. Musibah. Kita nggak bisa bayangkan. Terus yang ditanyakan, bagaimana Rasulullah SAW? Terus bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Keadaannya gimana? Wanita ini menganggap yang terpenting Rasulullah ini selamat. Gak apa-apa ayah saya meninggal, saudara saya meninggal, suami saya meninggal, asalkan Rasulullah selamat. Mereka mengatakan, alhamdulillah, huwa bi khair kama tuhibbin. Dia baik-baik saja seperti yang kau sukai, seperti yang kau sukai. Dia tidak puas minta aruni ia. Tunjukkan aku padanya. Aku ingin melihat sendiri bagaimana Rasulullah keadaannya. Kemudian ditunjukkan itu Rasulullah. Maka wanita yang mengatakan, dari kecilnya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalan. Segala musibah apapun asalkan bukan menimpamu, bagiku ringan. Subhanallah, kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah wafat, luar biasa, para sahabat semuanya tidak bisa menahan air mata. Umar tidak sanggup mendengar berita wafatnya Nabi, bahkan mengatakan, saya mengatakan Rasulullah meninggal apa enggak. Dan yang berani menyampaikan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lelaki yang sangat pemberani. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Karena itu bagi para sahabat yang biasa teruji dengan banyak musibah di awal perjuangan Islam, mereka menganggap bahwa a'dhamul masa'ib waqa'at 'ala al-ummah al-islamiyah wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar-besarnya musibah yang pernah menimpa umat Islam adalah wafatnya Rasulullah SAW. Itu yang mereka rasakan. Dan itu diakui oleh para ulama Sunnah. Memang musibah terbesar yang pernah menimpa umat Islam tidak ada rezeki, kesedihan yang dirasa maupun akibat yang ditimbulkan adalah memang wafatnya Rasulullah SAW. Itulah musibah terbesar yang pernah menimpa. Adapun yang masih akan menimpa adalah keluarnya Al-Masihud Dajjal sebagai ujian buruk paling besar yang menimpa umat Islam, yang akan menimpa umat Islam. Jamaah sekalian disembah oleh Allah. Para sahabat sangat mencintai Rasulullah hingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana cinta kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
wallahi kana ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa 'ala al-ma'il barid 'ala al-dhama. Demi Allah, adalah Nabi SAW lebih kami cintai daripada cinta kami kepada seluruh harta kami, dan daripada cinta kami kepada bapak-bapak kami, bapak, kakek, dan seterusnya, dan lebih kami cintai daripada anak-anak kami, dan juga lebih kami cintai daripada ibu-ibu kami, dan lebih kami cintai daripada air segar di saat kehausan. Karena itu para sahabat merelakan apapun yang mereka miliki, bahkan merelakan jiwanya untuk membela Rasulullah SAW dan untuk memperjuangkan ajaran Rasulullah SAW. Itulah cinta hakiki yang dibuktikan oleh mereka dan diakui oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah membalas cinta pada mereka. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, aneh ketika seorang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa siapa saja yang tidak mau bersuka cita di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah, dilakukan cintanya kepada Nabi, bahkan divonis bukan pecinta Rasul. Sehingga undangan untuk merayakan Maulid Nabi itu hanya bagi pecinta Rasul. Undangan bagi para pecinta Rasul. Seakan-akan yang tidak datang, tidak ikut merayakan, tidak ikut bersuka cita saat itu, tidak cinta Rasul. Siapa yang pertama kali tertuduh tidak cinta Rasul kalau ungkapannya seperti itu? Para sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama kali tertuduh adalah para sahabat dengan tokoh-tokohnya Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Padahal bagaimana pengorbanan mereka? Bahkan di dalam Uhud itu banyak sahabat yang merelakan tubuhnya untuk menjadi tameng hidup. Ketika melihat Rasulullah tidak diserang, mereka langsung memburu jasad Nabi untuk dilindungi dengan badan-badan mereka, walau harus mati untuk itu. Mereka tidak ingin Nabi terluka oleh sedikit, walau untuk menjaga tubuh Nabi harus mengorbankan tubuh itu. Tapi seenaknya mereka dituduh tidak cinta Rasul hanya karena tidak pernah seorang pun dari sahabat Nabi merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian para tabi'in, orang-orang yang sangat getol di dalam melanjutkan perjuangan Nabi setelah perjuangan Nabi dilanjutkan oleh para sahabatnya. Para tabi'in menganggap sangat penting melestarikan ajaran Nabi. Mereka berambisi untuk bertanya kepada para sahabat tentang apa yang pernah dikatakan Nabi dan pernah diajarkan Nabi. Selain mereka menghafalnya, juga menjaganya dalam amalan mereka dan keyakinan mereka, dan mengajarkannya kepada keluarga mereka dan kepada para atba'u tabi'in, murid-murid mereka. Dan atba'u tabi'in pun mengikuti jejak mereka dengan baik dan menyebarkannya hingga sampai sekarang pun tidak ada hadis yang sahih kecuali melalui periwayatan atba'u tabi'in terus sahabat Nabi, terus baru Rasulullah. Jasa mereka ini adalah perkataan yang mengatakan orang yang tidak bergembira, bersuka cita di hari kelahiran Nabi adalah orang yang tidak cinta Rasul. Bahkan ada seorang yang diulamakan, bahkan dikatakan salah satu ulama sunnah di Makkah Mukarramah, sudah meninggal. Dia pernah mengatakan orang yang masih mempertanyakan perayaan Maulid Nabi
bergembira di bulan lahirnya Nabi itu hanyalah orang yang tidak berakal tadi. Karena pertanyaannya itu sama dengan orang yang bertanya kenapa kita bergembira dengan adanya Rasulullah. Dijawab dengan adanya Rasulullah kita memang sangat bergembira, tapi bukan dengan cara bergembira atas lahirnya. Nah, dalil-dalil yang dipakai semuanya akal-akalan. Mereka pakai dalil akli 21 dalil. Semuanya dengan mudah dijelaskan sebenarnya diluruskan. Salah satunya yang paling sering diungkapkan adalah firman Allah Ta'ala yang dipaksakan untuk jadi dalilnya, yakni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Sebagai rahmat untuk seluruh alam. Berarti Nabi ini kan rahmat. Berarti kelahirannya Nabi, kelahirannya rahmat, kata dia. Dan dengan rahmat Allah sebesar ini kita harus bergembira, itu wajib. Karena Allah Ta'ala mengatakan juga Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu dzalik huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah, sebab karunia Allah dan sebab rahmatnya, sebab itu supaya mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yakni harta yang mereka kumpulkan. Ayat ini menunjukkan perintah agar kita bergembira sebab rahmat Allah, sebab adanya rahmat Allah, dan termasuk rahmat Allah yang terbesar adalah lahirnya Rasulullah SAW. Coba orang awam jelas manggut-manggut, orang yang nggak jeli melihat dalil jelas manggut-manggut. Bahkan banyak orang yang ditokohkan dalam agama tertipu dengan perkataan ini. Padahal tidak usah kemana-mana. Kita lihat kembali aja dalil, suruh baca 1000 kali nanti biar paham. Wama dan tidaklah arsalnaka, kami mengutusmu atau menjadikanmu menjadi rasul, mengangkatmu menjadi rasul. Bukan auladnaka, bukan menjadikanmu terlahir. Jelas ya? Jadi tidaklah kami angkat kau Muhammad menjadi rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Berarti beliau menjadi rahmat untuk seluruh alam sejak kapan? Sejak dilahirkan atau sejak diangkat menjadi rasul? Sejak diangkat menjadi rasul berdasarkan ayat itu tadi. Jadi kalau ayat itu dipaksakan untuk dipahami, berarti lahirnya Nabi adalah lahirnya rahmat. Ya kejauhan. Selisihnya jauhnya itu 40 tahun. Nabi dapat wahyu itu usia 40, meninggal usia 63. Bahkan ketika beliau menjadi Nabi, belum berdakwah, dengan turunnya surat Iqra, beliau belum menjadi rahmat untuk seluruh alam, masih mendapatkan rahmat untuk dirinya. Tapi dengan turunnya surat Al-Muddathir, barulah beliau diangkat menjadi rasul. Baru saat itu menjadi rahmat untuk seluruh alam. Sebelum dapat wahyu, sebelum dapat wahyu sama sekali, beliau itu juga masih tersesat. Orang yang masih tersesat tidak mungkin jadi rahmat untuk seluruh alam. Loh, kok berani yang mengatakan Nabi sesat? Tidak ada Nabi yang sesat. Kalau sudah jadi Nabi tidak mungkin sesat. Kalau belum jadi Nabi mungkin tersesat. Allah sendiri mengatakan bahwa wajadaka dhalan fahada. Yang mengatakan Allah sendiri. Dan Allah pun menjumpai kamu sebagai orang tersesat, kemudian Allah menunjuki. Nabi sebelum dapat wahyu juga tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Allah katakan
wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad wahyu yang menjadi roh untuk hati, yang itu dari perintah kami. Yang ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu sebelum dapat wahyu ini, kamu itu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Orang yang tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, akankah menjadi rahmat untuk seluruh alam? Tidak. Setelah dapat wahyu, sehingga faham kitab, faham iman, dan mendakwahkannya, karena menjadi Rasul, saat itulah menjadi rahmat untuk seluruh alam. Karena ajaran Al-Quran dan As-Sunnah memang untuk kemaslahatan seluruh alam, sehingga tidak ada kedzaliman atau yang terzalimi kalau ajaran Quran dan Sunnah dilaksanakan dan segala kemaslahatan diajarkan dalam Islam, tidak ada yang terlewatkan. Jadi itulah saatnya. Terus anehnya, di masa hidupnya Rasulullah menjadi Rasul Nabi dan Rasul 23 tahun, tidak pernah ulang tahun merayakan hari kelahiran Nabi. Apalagi terus mengundang, terus pesta happy birthday to you, atau panjang umurnya. Itu cara-cara Nasrani yang sekarang itu bukan yang Islam. Kemudian di masa para sahabat, sampai termasuk sahabat yang terakhir atau hampir terakhir, atau termasuk akhir-akhir sahabat yang meninggal, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 93 Hijriah. Sampai masa itu tidak ada sahabat Nabi yang punya inisiatif merayakan Maulid Nabi. Yang jelas masa Khulafaur Rasyidun tidak ada. Masa Khulafaur Rasyidun sampai tahun 40 Hijriah, dan masa Khulafaur 30 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian itu 29,5 tahun ditambah setengah tahun Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ini 30 tahun. Khilafatul Umar di Talaqul Sana, kekhalifahan Umar itu 30 tahun, karena tidak pernah ada di masa Umar bin Khattab sempat jaya dan aman, tenang, dan kemakmuran dirasakan sekali. Para sahabat tidak ada yang bakhil. Kalau seandainya menginfakkan 1 dirham, seperti yang dikatakan hadis palsu bikinan orang Syiah, menginfakkan 1 dirham untuk mengaburkan dari kelahiran, maka nilainya seperti infak emas 1 Uhud dan sebagainya. Seandainya itu ada, tentu para sahabat ingin dapat 1000 gunung Uhud. Kalau cuma 1000 dirham, ya, mereka minat bagi yang kaya-kaya di kalangan sahabat. Sahabat Utsman bin Affan pernah membeli sumur, harganya berapa? Untuk disedekahkan buat kaum muslimin, 35.000 dinar, bukan dirham. Itu kalau di kilo emas, 17,5 kilo emas, 17 kilo lebih setengah kilo. Berapa miliar? Mungkin sekitar 8 miliar atau 9 miliar. Itu aja tidak enak. Jadi, tapi kenapa kok tidak ada yang pesta kecil-kecilan atau besar-besaran di zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian seluruh sahabat, kemudian masa tabi'in, masa atba'ut tabi'in, sampai 300 tahun pertama Hijriah tidak pernah dikenali yang namanya Maulid Nabi. Jadi termasuk orang Imam Mazhab Ahlus-Sunnah, termasuk Imam Syafi'i tidak mengenal itu. Kemudian juga para ulama hadis yang hidupnya dihabiskan untuk membela sunnah Rasulullah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan seterusnya, tidak mengenal peringatan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi.
justru yang mengatakan kok malah di masa Daulah Fatimiyah yang berkuasa sejak tahun 362 Hijriah alias sudah abad keempat Hijriah, sudah pertengahan lewat ya, abad keempat Hijriah itu mulainya berkuasa. Tapi kalau mulainya muncul itu 367 atau 368 Maulid itu setelah berkuasa tidak selang lama memang raja pengikut Daulah Fatimiyah, rajanya Daulah Fatimiyah itu menghidupkan Maulid, tidak hanya Maulid Nabi tapi juga Maulid Ali, Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Fatimah, dan juga Maulid raja yang berkuasa itu. Kemudian selain juga menghidupkan perayaan Nairuz, yakni tahun baru Persia, tahun barunya Majusi. Karena Daulah Fatimiyah itu menyebut Daulah Fatimiyah sebenarnya bukan pengikut Fatimah. Ini adalah orang Syiah Ubaidiyah pengikut Ubaid yang mengikuti aliran Syiah paling ekstrim, Syiah kebatinan, Syiah Al-Qaramithah. Yang Syiah Al-Qaramithah ini sudah menuhankan Ali bin Abi Thalib dan bahkan menganggap yang berhak menjadi nabi itu sebenarnya Ali. Sehingga Jibril ini khianat, seharusnya wahyu diberikan kepada Ali, tapi diberikan kepada Muhammad bin Abi. Karena itu akhirnya tahu, dan mereka meyakini Rasulullah lahir tanggal 17, tapi kok mengajak bersuka di tanggal 12, tanggal wafatnya Nabi. Oh panjang, ya. Pengennya mengajak umat bersenang-senang di hari wafatnya Rasulullah SAW. Kan mengganti ibadah Nabi. Apalagi banyak yang mengatakan, para ulama mengatakan bahwa si Ubaid itu, Ubaidillah itu adalah aslinya orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, atau ada yang mengatakan dia aslinya orang Majusi. Jamaah sekalian semoga selalu menghormati Allah. Al-Imam Al-Makrizi, seorang ahli sejarah Islam, termasuk imam ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Khutab, beliau menjelaskan bahwa Maulid Nabi mulai diperingati pada abad keempat Hijriah oleh dinasti Fatimiyah di Mesir. Di mana dinasti Fatimiyah ini mulai menguasai Mesir pada tahun 392 Hijriah dengan raja pertamanya yang bernama Al-Mu'izz bi'idznillah. Nah, di awal tahun orang Mesir yang membuat 6 perayaan hari sekaligus, yaitu Maulid Nabi, hari perayaan Maulid Nabi, hari perayaan Maulid Ali, hari perayaan Maulid Fatimah, hari perayaan Maulid Hasan, dan Maulid Husain, kemudian hari perayaan raja yang berkuasa. Kemudian pada tahun 487 Hijriah, pada masa pemerintahan Al-Abdal, peringatan 6 hari lahir tersebut dihapuskan dan tidak diperingati lagi. Namun raja ini meninggal pada tahun 515 Hijriah. Dan pada tahun 515 dilantik raja yang baru yang bergelar Al-Amir di Ahkamillah. Dia menghidupkan kembali peringatan 6 Maulid yang pernah ada itu. Nah, begitulah seterusnya akhirnya Maulid ini semakin meluas dan pernah dirayakan dengan besar-besar oleh raja yang namanya Raja Muzaffar. Ini sangat menyembelih berat ribuan unta, pesta besar pokoknya. Nah, hakikat Daulah Fatimiyah, dinasti Fatimiyah itu dijelaskan oleh seorang ulama ahli muhaddits, ahli tarikh yang wafat tahun 665 Hijriah, yaitu Al-Imam Abu Syanah. Dia menjelaskan dalam kitabnya Rawdatain bahwa raja pertama dinasti ini berasal dari Maroko. Dia bernama Said. Setelah menaklukkan Mesir, dia mengganti namanya menjadi Ubaidillah. Setelah mengaku berasal dari keturunan Ali,
dan Fatimah, dan pada akhirnya dia memakai gelar Al-Mahdi. Tapi para ahli nasab menjelaskan bahwa sesungguhnya dia berasal dari keturunan Al-Qabdah. Yang Al-Qabdah itu beragama Majusi. Pendapat lain menjelaskan bahwa dia adalah anak seorang Yahudi yang bekerja sebagai pandai besi di Syam. Kemudian dinasti ini menganut paham Syiah Batiniyah Al-Qaramitah. Di antara kesalahannya adalah bahwa para pengikutnya meyakini bahwa Al-Mahdi sebagai Tuhan pencipta dan pemberi rezeki. Setelah Al-Mahdi mati anaknya yang menjadi raja, maka selalu memandangkan kutukan terhadap Aisyah, istri Rasulullah SAW, di pasar-pasar. Kesatuan dinasti ini tidak dibiarkan begitu saja, maka para banyak ulama yang hidup di masa itu menjelaskan kepada umat akan diantaranya Al-Imam Al-Ghazali menulis buku yang berjudul Fadhail Batiniyah, jadi borok akidah Batiniyah. Dalam buku tersebut dalam bab ke-8 beliau menghukumi penganutnya Ubaidillah, yakni mengikut setiap Ubaidillah di Palestina itu telah kafir murtad setelah keluar dari Islam. Dinasti Fatimiyah sendiri diruntuhkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang tokoh sunnah, pahlawan sunnah. Karena itu Syiah menyimpan dendam kepada Salahuddin dan sampai sekarang para Muslim memulihkan jaya dinasti Fatimiyah di Mesir. Jadi kalau ada yang mengatakan yang pertama kali ada Maulid Nabi adalah Salahuddin Al-Ayyubi, ini perkataan yang tidak ada asal-usulnya, tidak ada sumbernya. Itu tahu-tahu menyebar begitu saja katanya, tidak ada sumber kitabnya. Pernah dengar kan ini? Salahuddin Al-Ayyubi itu anti Syiah. Jadi tidak mungkin menghidupkan acaranya Syiah. Selain juga tidak ada riwayat yang jelas yang menunjukkan, yang tertulis yang menunjukkan bahwa beliau yang pertama kali mengatakan beliau sudah di abad ke-6 Hijriah, sedangkan Maulid itu sudah ada di abad ke-4 Hijriah. Jelas beliau bukan orang pertama mengadakan. Jadi secara akal pun tidak masuk akal, dan secara bukti ilmiah juga tidak ada yang membenarkan perkataan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi. Dan kalau seandainya kaidah Imam Syafi'i kita terapkan, beliau mengatakan untuk segala hal yang terkait dengan amalan dalam agama itu kalau memang baik, pasti Nabi dan para sahabat sudah menurut kita dalam hal kebaikan itu. Kata beliau, laukana khairan lasabaquna. Seandainya sesuatu itu yang itu baik menurut Islam, tentu Nabi dan para sahabatnya sudah mendahului kita dalam hal ini. Tapi anehnya, orang mengaku bermadzhab Syafi'i, orang mengaku ahlu sunnah, ini malah membela pembedaan Syiah dan menuduh orang yang tidak bersuka cita di bulan Rabiul Awal sebagai orang yang tidak cinta Rasul. Ini kita perlu membuat opini dan membuat suara tandingan. Justru kita sebarkan perlu via SMS, kalau perlu semua pun kita kirim, tidak apa-apa. Ya, apalagi pakai apa itu? Indosat kan kirim 2 SMS atau 3 SMS berarti 1000 SMS ya. Tidak banyak biayanya. Kita sebarkan bagi para pecinta Rasulullah. Janganlah kita bersuka cita dan bergembira di bulan Rabiul Awal, bulan wafatnya Rasulullah SAW ini. Sungguh kurang berperasaan dan kurang berakal kalau kita malah bergembira, bersuka cita di bulan wafatnya Rasulullah SAW. Atau dengan redaksi serupa, asalkan jangan dengan kalimat yang mengandung unsur menghina. Kita atas dasar kasih sayang kita sebarkan itu
Insyaallah taala mudah-mudahan tahun depan orang yang mengatakan orang yang tidak meringati hari kelahiran Nabi dan bersuka cita di dalam Quran itu orang yang cinta Rasul itu jadi malu ngomong gitu. Setuju ya? Insyaallah perlu itu. Karena kebatilan itu semakin banyak menyuarakan, akhirnya bisa menggilas kebenaran dan membalik fakta, membalik kenyataan, membalik kebenaran. Tapi kalau kebenaran itu dimunculkan dan banyak menyuarakan, insya Allah bisa menggilas kebatilan. Kita ingin bid'ahnya Syiah ini hapus. Ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Rasulullah SAW ini jasadnya tidak akan busuk. Rasulullah memang menyuruh kita menyegerakan jenazah, tapi dalam Islam, dalam ajaran Allah dan Rasul, kalau ada dua kemaslahatan berdesakan, maka yang diutamakan adalah yang lebih besar maslahatnya. Kalau harus mengorbankan kemaslahatan yang lebih kecil, urusan memakamkan, menguburkan jasad Nabi, memang bersegera untuk itu adalah maslahat, karena terlaksananya suatu sunnah. Sunnahnya menyegerakan pemakaman, penguburan jenazah. Tapi kalau Nabi dikuburkan, berarti Nabi sudah tidak ada di muka bumi, karena sudah dikebumikan. Kalau belum ada pemimpin yang disepakati buat umat Islam, maka bahaya sekali. Selama Nabi itu walau sudah meninggal tapi masih di atas tanah, kaum muslimin pikirannya adalah tidak mikir siapa penguasanya atau Nabi masih ada walau sudah meninggal. Mereka tidak akan berbuat neko-neko. Tapi kalau Nabi sudah dikebumikan, seakan sudah ini kosong takut. Tidak ada pemimpin sehari itu bahayanya luar biasa. Karena itu sampai ada yang mengatakan dipimpin oleh pemimpin yang zalim 1000 tahun itu tidak lebih bahaya daripada kosong pemimpin 1 hari. Coba reformasi Pak Harto lengser, ya. Begitu lengser, apa yang terjadi? Gak sampai sehari adalah diganti oleh, tapi sudah ketika sekedar walau belum turun tapi sudah tidak dihargai sebagai pemimpin. Apa yang terjadi? Hampir Jakarta itu perang. Hampir masyarakat Betawi itu mengerahkan kekuatan untuk membantai para mahasiswa yang berangkat ribuan dosen dari Trisakti. Saat itu nyawa sangat ada, penjarahan tanpa kendali, toko-toko dibakar. Apa dosa yang pemilik toko? Orang punya mobil Timor padahal dia beli sendiri, bukan dikasih oleh Timor, Tommy, ya, tidak dikasih oleh Tommy. Beli, pokoknya ada mobil Timor, dihancurkan orang yang bawa mobilnya dibakar. Coba. Jadi tidak ada penguasa sehari itu luar biasa bahayanya.
perebutan yang akan terjadi. Dan jadi menunda kemaslahatan bukan tidak dikubur, tapi jadi kubur itu ditunda demi terselamatkannya umat, demi kemaslahatan yang jauh lebih besar, demi menghindari mudarat yang besar. Saat itu para sahabat akhirnya mikir. Setelah mikir, mereka masih bingung gimana menangani jenazah Rasulullah. Apakah seperti jenazah sebagian dari kita? Mereka sambil bingung tentang itu, mereka juga bingung terus siapa yang memimpin. Terus akhirnya mereka sepakat Abu Bakar Siddiq. Mereka tidak ada beda pendapat. Abu Bakar, karena memang Abu Bakar yang diisyarati Nabi untuk memimpin sepeninggal beliau terbukti ketika masa-masa akhir Nabi, masa sakitnya Nabi, yang selalu disuruh menggantikan mengimami salat, mengimami manusia dalam ibadah salat adalah Abu Bakar. Sampai Ibu Aisyah putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi ini berkata, "Ya Rasulullah, kenapa enggak kau suruh yang lain saja atau umat? Karena ayah saya Abu Bakar itu laki-laki yang gampang nangis. Dia tidak mampu melanjutkan bacaannya kalau sudah membaca dalam sholat. Jadi berat untuk melanjutkan bacaan." Kata Nabi, tetap mur Abu Bakar ayo sholat. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Tetap aja. Jadi para sahabat pun tahu kedudukan Abu Bakar sebagai manusia terbaik sebenarnya. Hanya Abu Bakar yang menjadi Rasul dan menjadi khalifah, memimpin umat. Rasulullah dikuburkan mereka. Jadi bukan masalahnya menganggap remeh, enggak. Tapi memang Rasulullah mengajari kalau kita dihadapkan pada dua kemaslahatan, kita dahulukan lebih besar. Kalau kita dihadapkan pada dua mudarat, maka kita melakukan mudarat yang lebih kecil demi tercegahnya mudarat yang lebih besar. Ya. Ada lagi yang mungkin berkaitan dengan ini? Ini sekarang itu musim peringatan oleh Nabi dicantumkan haul-haul bapak ibunya. Kebetulan saya hari ini ada undangan. Ya, ini aneh memang. Ya, pembicaranya itu seorang kafir. Ya, aneh. Kalau kiainya atau orang tuanya atau seorang yang terhormat meninggal, kematiannya diperingati, ya, kematiannya diperingati dengan khataman Quran, dengan dan sebagainya. Dan tidak mungkin saat haul kematian nyetel dangdut atau qasidah atau kentrungan atau nyanyi-nyanyi atau yang lain, karena dianggap tidak layak, ini hari kematiannya. Tapi 12 Rabiul Awal, kematian, tanggal wafatnya Rasulullah, malah diajak bersuka cita, makan-makan, pesta-pesta, minimal takbiran anak sekolah, ya, makan-makan, pesta-pesta, bersuka cita. Panitia yang suka balapan goni ya mengadakan balapan goni, urutan jabe, drabenan dan sebagainya. Ini adalah rangka Maulid Nabi. Di rumah itu bahkan ada pekan raya dan panggung gembira seminggu penuh dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Coba, aneh kan? Nabi alasannya memperingati hari raya, dipaskan hari kematiannya, diajak bergembira, tapi kalau dan tidak pernah diperingati hari kematiannya, karena memang itu tidak diajarkan dan kita tidak mengajarkan. Tapi kalau dia malah diperingati wafatnya dan orang seakan terbuka mengingat kematiannya, seakan rasa kehilangan.
bergembira di hari kematian orang tuanya itu tidak datang, tidak berperasaan. Bergembira dengan kematian seorang ulama lebih tidak berperasaan. Bergembira di hari kematian para sahabat Nabi itu tidak berakal. Terus bagaimana lagi kalau bergembira di hari wafatnya Rasulullah SAW? Apa yang akan dikatakan? Sungguh tidak berperasaan dan tidak berakal. Habis waktunya, kiranya demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah dukungannya untuk membuat opini dan berita yang menyebar bahwa orang yang mencintai Rasul di bulan wafatnya Rasul, bulan Rabiul Awal ini tidak layak bergembira, dia bersukacita. Itu aja. Di SMS-kan disebar. Ditulis sekalian, tolong disebarkan kepada para pecinta Rasul. Bukan mengajak berduka cita, tapi melarang bersuka cita. Karena banyak orang menutup-nutupi bulan wafatnya Nabi. Kebanyakan orang tahunya Rabiul Awal itu bulan kelahiran Nabi, bulan bersuka cita, bulan bergembira, bulan mengungkapkan syukur. Ya, kira demikian. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.